warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cikitita Prasasti dari kelas 4C. Saya akan mendongeng cerita rakyat dari Jawa Timur yang berjudul Keong Emas. Saya mendapatkan cerita ini dari buku cerita dan melihat di YouTube. Di sebuah kerajaan makmur bernama Daha, hiduplah seorang raja yang bernama Raja Kertamata. Ia mempunyai dua putri yang sangat cantik yang bernama Candrakirana dan Dewi Galuh. Candrakirana sangat cantik dan baik hatinya sehingga ia dicintai oleh rakyatnya. Namun Dewi Galuh merasa iri. Rasa iri itu lama-lama menjadi rasa benci. Raja Kertamata berniat menjodohkan Candrakirana dengan Raden Inu Kertapati dari kerajaan Kahuripan. Dewi Galuh mendengar berita itu. Dewi Galuh berniat menyingkirkan Candrakirana dengan bantuan nenek sihir. Candrakirana pergi ke tepi pantai. Ia sangat senang dan gembira karena sudah lama ia menaruh hatinya dengan Raden Inu Kertapati. Tiba-tiba muncullah nenek sihir itu. Lalu Candrakirana terkejut. "Siapa kamu?" "Kamu tidak perlu tahu siapa aku, Candrakirana. Kau akan kukutuk menjadi keong emas." Bagalagaba, bagalagaba, cring. Lalu Candrakirana berubah menjadi keong emas. Lalu nenek sihir berkata, "Kau akan menjadi manusia kembali saat kau menemukan cinta sejatimu. Tapi akan kupastikan itu tidak akan terjadi." Nenek sihir menghilang. Tiba-tiba ombak besar datang menghempas tubuh keong emas. Tolong aku, tolong aku." Lalu keong emas itu terhempas ke tengah laut. Keesokan harinya ada seorang nenek tua yang bernama Mbok Rondo. Ia sedang mencari ikan di laut. Pada saat ia mengangkat jaringnya, ia menemukan keong emas itu tersangkut di jaring ikannya. "Wah, apa ini? Cantik sekali." Lalu Mbok Rondo membawa pulang keong emas itu dan dipelihara. Keesokan harinya Mbok Rondo pergi ke laut untuk mencari ikan lagi. Setelah Mbok Rondo pergi, keong emas itu berubah menjadi Candrakirana. Lalu Candrakirana membersihkan rumah Mbok Rondo dan menyiapkan makanan di meja sebagai tanda terima kasih karena Mbok Rondo sudah menyelamatkan nyawanya. Lalu Mbok Rondo membawa pulang keong emas itu dan dipelihara. Keesokan harinya Mbok Rondo pergi ke laut untuk mencari ikan lagi. Setelah Mbok Rondo pergi, keong emas itu berubah menjadi Candrakirana. Lalu Candrakirana membersihkan rumah Mbok Rondo dan menyiapkan makanan di meja sebagai tanda terima kasih karena Mbok Rondo sudah menyelamatkan nyawanya. Setiap hari Mbok Rondo merasa penasaran. Keesokan harinya Mbok Rondo pergi melanjutkan mencari ikan di laut. Tetapi ia pulang lebih awal dari biasanya. Lalu Mbok Rondo mengintip di balik pintu. Lalu Mbok Rondo terkejut karena ada gadis cantik yang sedang memasak. Lalu Mbok Rondo terkejut berkata, "Hah? Siapa kamu?" Lalu Candrakirana menceritakan kejadian itu dari awal pada Mbok Rondo. Sementara itu Raden Inu Kertapati menyamar sebagai rakyat biasa mengembara untuk mencari Candrakirana. Di tengah perjalanan, Raden Inu Kertapati kehabisan bekal makanannya.
dan menemukan gubuk tua, dan ia akan meminta makanan dan minuman di gubuk tua itu. Lalu Raden Inu Kertapati terkejut karena ada Candrakirana di situ yang sedang memasak. Hah, Candrakirana? Raden Inu Kertapati? Seketika itu kutukan nenek sihir hilang selamanya dan Candrakirana menjadi manusia seutuhnya. Lalu Raden Inu Kertapati membawa Candrakirana dan Mbok Rondo ke istana. Akhirnya mereka menikah dan hidup bahagia. Dewi Galuh mendengar berita itu. Dewi Galuh melarikan diri dan merasa ketakutan karena ia takut dihukum. Di tengah perjalanan, tiba-tiba ia terperosok ke dalam jurang. Ah, tolong aku! Ia terjatuh dan meninggal dunia. Pesan moralnya adalah sifat iri dan dengki bisa memperkeruh pikiran kita. Hilangkan rasa iri dan dengki dengan selalu bersyukur dan berpikir positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.